Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik saja bukan? Alhamdulillah. Mari tanpa banyak-banyak lebar lagi, kita segera mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran daring kelas 5. Kita masuk pada mata pelajaran bahasa Indonesia bab ide pokok paragraf ya. Kalian perlu paham lagi ide pokok ya. Menemukan ide pokok yaitu dengan cara membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan kalimat utama atau inti paragraf. Itu yang penting itu ya. Nah, informasi dalam sebuah teks dapat dipahami setelah membaca teks secara keseluruhan. Ide pokok dalam tiap-tiap paragraf merupakan informasi penting dalam teks tersebut. Jadi, untuk memahami informasi dalam teks, kita harus memahami ide pokok tiap-tiap paragraf itu ya. Jadi penting ya, kita harus ketika memahami sebuah teks harus tahu ide pokoknya dulu, baru kita akan paham apa atau yang dimaksud untuk paragraf tersebut. Nah, sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama memuat gagasan utama paragraf tersebut, sedangkan kalimat penjelas memuat penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan utama. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama disertai dengan beberapa kalimat penjelas ya. Jadi kalimat utama itu yang dijadikan ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok. Memahami ide pokok tiap-tiap paragraf akan memudahkan dalam memahami teks. Jadi kalau kalian memahami teks tersebut, kalian harus tahu dulu ide pokoknya seperti apa ya. Caranya pertama itu membaca teks dengan cermat, dengan hati-hati. Yang kedua, menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok menjadi simpulan teks. Itu adalah cara memahami ide pokok. Ada 3 poin utama tersebut ya. Jadi harus hati-hati dan teliti. Dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu kalimat utama saja. Tadi saya sebutkan ya, kalimat utama tersebut mengandung gagasan pokok paragraf. Penjelasan tentang gagasan pokok paragraf terdapat dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas bisa terdiri atas beberapa kalimat ya. Kalau kalimat utama itu bisa satu, tapi kalau kalimat penjelas itu beberapa kalimat ya. Bisa 2 atau hanya satu saja, atau beberapa 5 dan bisa sangat lebih. Nah, itu adalah contoh dari penggunaan kalimat utama. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok dalam sebuah paragraf. Jenis paragraf dibagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Apa saja yang dimaksud dengan deduktif, induktif, dan campuran? Paragraf deduktif yaitu paragraf ide pokoknya terletak di awal, sedangkan paragraf induktif yaitu paragraf ide pokok yang letaknya di akhir. Sedangkan paragraf campuran yaitu ide pokok yang letaknya itu terletak di awal dan akhir paragraf. Perhatikan contoh paragraf berikut ya. Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Kalimat ke-1, di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar atau gratis. Kalimat kedua, sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kalimat ketiga, kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat itu, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia. 4 kalimat ini kalian bisa tahu yang mana kalimat utamanya, yang kalimat yang pokok yang diberi penjelasan. Iya, yaitu ada di kalimat ke-1, kalimat pertama ya. Kalimat pertama itu merupakan kalimat utama. Bunyinya apa? Belakangan ini kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Itu kalimat utamanya ya. Nah, penjelasannya apa? Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik berbayar atau gratis. Itu sampai terakhir ya, sampai yang fisika sampai bahasa Indonesia, itu adalah kalimat penjelas. Nah, dari kalimat utama itu bisa ambil ide pokoknya, yaitu apa? Ayo, yang tahu. Di kalimat pertama itu belajar online ya, kegiatan belajar mengajar online atau daring dalam jaringan gitu ya. Itu adalah ide pokoknya. Setelah ada gagasan penjelas atau kalimat penjelas ada di
kalimat setelahnya. Ya, kalau begitu contoh paragraf tersebut ini adalah paragraf deduktif, di mana ide pokoknya terletak di mana? Di awal paragraf. Ya, ini adalah contoh yang sangat simpel, yang sangat sederhana, sehingga kalian bisa tahu kalimat utama itu diuraikan. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, tetap semangat belajar, selalu berolahraga, senantiasa berdoa, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.